Halo semuanya. Jadi Halo sih. kali ini di area IT kita bakalan kedatangan 3 speakers yang udah terkenal banget di Philcom. Iya. Enggak, Ada ngaco Kak sih. Ngaco. ada Kak Ngaco. Hedi, ada Kak Ade, ada Kak Raffi. Apa kabar Halo. semuanya? Baik, Halo baik, baik. semuanya, Baik, baik, alhamdulillah baik. Masih baik. waras kan Baik. ya WFH? Masih, masih, masih. Masih. Jawabannya masih, masih. Ya pada ragu ya. Masih, Jawabannya pada ragu semua. masih. Oke, Biar Lancar, oke. lancar. Sudah mulai Oke, lelah oke, di oke. rumah. ya. Wah, lelah. Nah, kali ini kita bakalan bahas soal sesuatu yang sering dibahas nih sama anak-anak. Biasanya pas udah mau lulus tuh kita pada bingung nih Kak, kayak bagusnya tuh masuk ke corporate apa masuk ke startup nih. Nah, kebetulan kalian bertiga kan backgroundnya beda-beda nih. Kak Hmm. Hedi corporate banget nih. Terus kalau Kak Ade setengahnya nih, corporate Iya. rasa startup. Nah, kalau Kak Raffi Cie. startup banget gitu. Tapi sebenarnya yang bikin aku penasaran, kadang aku ditanyain gitu loh kayak sebenarnya sebenarnya kamu tahu nggak sih kayak startup tuh apaan gitu. Nah, kadang tuh aku bingung jawabnya apa gitu. Nah, Hmm. sebenarnya apa sih definisi untuk kayak company yang dibilang corporate, company yang dibilang startup, atau kayak yang Kak Ade setengah-setengah. Nah, jelasin dong ke kita gitu. Dari mulai siapa ya? Kayaknya corporate dulu deh, yang biasanya kalau anak IT tuh kalau dengar Alhamdulillah. corporate tuh Gua, ada ini nih, kayak benak-benak kayak, iya, corporate gitu. iya, iya. Oke. Edi berarti ya, Gimana si Kak Edi. Heidi? Oke, Jadi Gimana Kak kita Heidi? tinggal nambahin doang. oke. Iya. Ada waktu buat Sebelumnya, mikir gua. kalau menurut aku pribadi ya, pada dasarnya Mhm, sebenarnya corporate sama startup itu atau corporate rasa startup sebenarnya sama-sama company lah ya, sama-sama mhm, perusahaan gitu. Terkadang mungkin ada orang yang bilang misstatement gitu, ada yang memang stereotip gitu kan. Kalau mungkin BUMN yang baru kemarin RUPS tuh kan dianggapnya corporate, tapi mereka juga ada mhm. sebagian unitnya bilang oh kita startup tapi rasa corporate atau corporate rasa startup gitu Iya, dibalik-balik iya, gitu iya, kan. iya, iya. Jadi sebenarnya ya kalau korporasi mungkin kalau dari pandanganku adalah di mana industri fokusnya itu dari perusahaan itu sendiri udah mature gitu, udah benar-benar udah terkenal gitu, udah existing gitu kan. Terus dari sisi organisasinya pun juga udah benar-benar apa ya, pos-posnya udah tepat lah gitu kan. Kalau kita main bola mah udah 11 lah gitu Iya. ya kan, nggak ada yang apa tuh namanya palu gada misalkan dia jadi bek kiri nih tapi tetap jadi bek kanan misalkan gitu kan. Nah Hmm. itu tuh kalau di corporate gitu ya, di level corporate memang pos-pos itu sudah tepat lah gitu, sudah fulfill gitu. Itu sih. Tapi kalau misalkan ya kalau kan saya pribadi kan memang sekarang di corporate gitu, mungkin kalau bisa dibilang stereotipnya corporate, pernah juga di startup gitu. Jadi memang apa sih istilahnya, perbedaannya sih di sana sih. Tapi pada dasarnya semua mungkin ya gaya-gayanya startup yang udah apa ya fully fun nantinya sebenarnya going to be corporate juga sih sebenarnya gitu. Karena kan mereka juga pengen dari sisi organization levelnya mereka juga pengen lebih mature gitu kan. Mungkin Mhm, dulu mhm. e-commerce apa sih asing banget gitu kan. Mungkin sekarang nih ya udah 10 tahun, udah mau lebih dari 10 tahun kan, industrinya juga udah lebih paham, orang-orang juga udah lebih sering belanja di e-commerce kayak gitu sih gitu. I see, oke, oke, oke. Berarti kalau startup nih bisa didefinisikan sebagai apa nih Kak Ade sama Kak Raffi kalau gitu? Kalau menurut kalian deh, kan ini soalnya, nah ini disclaimer dulu ya, jadi kita ngebahas soal kayak definisi corporate, definisi startup tuh kayak menurut kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian setuju atau enggak, itu Hmm. pendapat masing-masing, tapi ini pendapatnya kita gitu, dari yang kita udah pernah baca, udah pernah kita rasain gitu. Nah kalau Kak Hmm. Raffi, Kak Ade, startup tuh apaan sih sebenarnya? Apakah misalnya nih sekelompok orang yang bikin suatu usaha, terus dia bergerak di bidang IT, terus baru isinya 3 sampai 5 orang, itu udah bisa disebut sebagai startup atau kayak gimana Hmm. sih gitu. Siapa nih? Raffi. Ade. Pingsut aja kalian. Ya. Masa gue lagi? Kalau
Ya kalau dilihat ya, dari kita bertiga sebenarnya kita udah pernah ngerasain startup ya? Enggak ya? Iya. Atau perasaan gua aja? Iya. Oh ya, oke. Iya, Ya, iya, iya, iya. Kalau gua dulu itu startup pokoknya itu kayak apa ya? Terkenalnya ramping ya, strukturnya ramping. Emang dulu tuh waktu di startup emang jobnya itu ya yang ada yang buat yang penting mereka bisa jualan aja gitu ya, dan nggak semua kayak yang dibilang Hedi kalau di corporate kan ada semua tuh dari sisi manapun yang support bisnisnya. Kalau di startup emang lean banget, emang yang intinya doang, core-nya doang. Kayak misal kan dulu pernah di IT agency ya, itu kayak buat produk ya berarti engineer doang, nggak ada kayak misal tester pun masih kita kayak engineer sendiri kadang-kadang atau enggak PM-nya. Nah, kayak misal bisnis juga nggak ada, jadi emang bisnis core-nya itu kayak IT gitu, kayak gitu. Jadi lebih lean aja, lebih ramping. Pengambilan keputusannya juga cepet, nggak ribet. Gitu. Mungkin I Raffi see. mau nambahin. Kalau Kak Raffi Gitu. gimana? kalau misalkan dengerin omongnya Vivi tadi yang sebenarnya startup itu gimana sih bisa disebut startup? Apakah dengan orang yang mulai bisnis 3 orang ya? Kalau misalkan startup sih sekarang startup identiknya sama yang bisnisnya bentuknya digital ya, tapi padahal startup sebelumnya tuh orang-orang yang mulai bisnis apapun itu ya disebutnya startup gitu. Nah kalau misalkan startup yang sekarang sih sebenarnya ya emang sih orangnya dikit gitu ya, karena balik lagi sih ya kayak keuangannya, apalagi start biasanya mereka masih bootstrap masih kayak biaya dari CEO-nya sendiri gitu, kayak dari founder-foundernya sendiri uangnya. Ya kalau misalkan startup sih gitu sih keterbatasannya ya, karena kenapa sih orang-orangnya sedikit ya, paling banyak pun paling 10 orang, dan kemungkinan itu engineer lebih banyak daripada divisi-divisi lain kayak marketing dan lain-lain gitu ya, karena emang apa ya, dari sisi ya dia masih bangun ngerintis untuk bikin produknya gitu, salah satunya itu gitu, gimana caranya bahkan banyak yang startup itu yang jalannya dari bisnis manual dulu, apa ya konvensional gitu ya, kayak misalkan caranya masih konvensional, kayak masih komunikasinya masih by call gitu, masih by telepon gitu, akhirnya mereka bikin satu produk yang biar motong tuh, jadi orang nggak usah telepon-teleponan lagi, terus bikin produk biar ya udah orang beli di platformnya dia aja gitu, mau web mau startup sih ya kayak gitu sih. Terus kalau misalkan culture-nya ya kebanyakan sih kalau startup sekarang sih pakainya kalau dari kayak proses development software-nya sih pakainya metodenya ya agile gitu. Jadi perubahannya juga cepat gitu, lebih aja gile ya. Oke, nah menarik nih. Jadi agile katanya disebut sebagai kayak perubahannya cepat. Perubahannya cepat tuh dalam arti gimana sih Kak? Nih aku misalnya kasih definisi ya. Misalnya apakah misalnya aku ngedefine suatu fitur A, terus fitur A bisa aja berubah dalam 2 minggu ke depan, atau kayak gimana nih maksudnya dengan perubahan cepat itu? Siapa nih yang mau jawab? Ini nanya ke siapa nih? Karafi deh, coba Karafi. Sebenarnya agile itu ya itu ya, kalau misalkan orang tuh ya tadi kayak Ade bilang gitu, aja gile gitu, kayak masih banyak startup yang menganggapnya tuh ya perubahan, ya emang benar-benar segala macam perubahan. Kalau misalkan hari ini ternyata user ada yang minta fitur A, ya udah kita bahas segera untuk misalkan fitur A itu, terus kita ya udah kita research, terus kita bikin requirement-nya, ya bisa-bisa dalam ya kurang dari 1 kuartal tuh udah jadi udah jadi satu produk gitu, udah jadi satu fitur yang udah ada di platformnya gitu. Jadi emang prosesnya cepat sih gitu, dan biasanya juga kebutuhan dari stakeholder-nya sih, kayak misalkan kalau startup juga kan strukturnya tuh pendek gitu, kayak misalkan kalau yang kecil-kecil masih 11 orang tuh masih engineer, PM, terus langsung CEO gitu. Jadi CEO juga sering minta fitur-fitur baru gitu, jadi langsung ke PM, jadi cepat gitu prosesnya.
I see. Kak Ade gimana rasanya kemarin kerja di startup? Waktu di saat dulu, oh ya, kalau di Mm-mm. saat dulu kurang lebih prosesnya sama kayak Raffi, tapi kalau makin ke sini ternyata si Agile ini kan banyak ya. Kayak misal kalau kita dilihat dari backlog kan ada biasanya ada scheduling sistemnya. Kan paling banyak kan Mm-mm. pakai Kanban tuh, pakai Kanban kan. Nah, kalau di semi corporate sih ini ya, kira-kira sama kayak startup, cuman emang karena harus kan kalau di semi corporate kan, ya mirip kayak corporate, bisa dibilang kayak startup, banyak divisi ya. Kalau di part corporate-nya banyak integrasi ke divisi lain, nah itu tiba-tiba di tengah kayak sprint gitu ada harus, ya meskipun udah di define ya, tapi di awal tapi kan tiba-tiba pernah ada kayak wah ternyata harus integrasi sama divisi bisnis nih, divisi data analis. Nah kayak kayak gitu, jadi emang di tengah-tengah itu bisa terjadi perubahan cepat. Nah mungkin agilenya itu di situ. Kayak misal I yang paling sering sih, see. yang paling Mm-mm. sering sih integrasi kalau developer ya paling ya kayak perubahan UI UX di tengah-tengah kayak gitu-gitu. Nah paling kayak gitu sih. Oke, oke. Nah, jadi kita udah denger nih kalau versi startup nih, ada startup sama corporate fase startup. Nah, kalau corporate tuh gimana sih Kak Hedi? Jujur kalau aku biasanya tuh denger ya, kalau corporate tuh sebenarnya nggak terlalu mengutamakan untuk IT-nya gitu loh. Bahkan kadang katanya tim IT-nya cuman kayak sedikit banget dibanding tim-tim Mhm. lain tuh, benar nggak sih Kak? Nah, Iya, terus apakah perubahannya bakalan kayak agile kayak gitu atau enggak? iya, iya. Oke, pada dasarnya kan tadi ya kuncinya adalah terkait industrinya gitu. Mau 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 corporate mau startup sebenarnya kuncinya di industrinya gitu. Kalau misalkan memang Mm-mm. industrinya dia udah mature kayak misalkan bank itu kan Mm-mm. insurance itu kan dia memang Yes. apa sih indikatornya mature tuh kayak misalkan at least dari sisi negara gitu ya udah ada undang-undangnya aja itu sebenarnya udah dianggap sebagai industri yang cukup mature gitu kayak ya asuransi itu kan termasuk juga sudah diatur bank, LPS, lembaga peminjaman simpanan. Nah, itu kan Mm-mm. juga udah diatur. Tapi kalau misalkan kita bicara fintech gitu kan, itu belum pernah ada gitu. Bahkan malah bikin dulu baru Ah, ada aturannya gitu kan. Nah, yes. itu sebenarnya Betul, mungkin tadi betul. kalau tadi ngelanjutin adalah startup itu sebenarnya kuncinya disruptifnya tadi sih sebenarnya gitu. Dia mencoba mendobrak as is-nya gitu kan untuk mendapatkan suatu value-nya gitu sih. Nah, tapi balik Ah. lagi ke tadi tuh apa namanya Kenapa lu metodologinya pegang? gitu ya. Nah, kalau di korpo tadi kan Vivi juga sempat tanya Mm-mm. bakal apa kayak orang IT-nya dikit misalkan gitu. Nah, itu Iya. sebenarnya kan gini, pada dasarnya apa ya istilahnya semua dari sisi IT kan memang supporting bisnis lainnya gitu kan. Nah Mm-mm. sebenarnya balik ke setiap company lagi goalsnya apa sih misalkan gitu. Apakah Mm-mm. tahun ini kita mau digital transforming misalkan gitu ya. Mungkin di situ Ah. dia akan butuh banyak gitu kan. Either nanti dia in-house atau mungkin outsourcing misalkan gitu. Atau mungkin Mm-mm. project based gitu. Nah itu Mm-mm. apa namanya balik lagi ke bisnisnya yang mau dijalanin di tahun itu atau mungkin di proyeksinya dalam 5 tahun misalkan gitu. Nah, tapi Mm-mm. kalau misalkan balik lagi kalau misalkan kita bicara develop methodologies-nya adalah kalau corporate itu karena memang pos-posnya sudah jelas gitu ya. Mereka tuh lebih lebih suka dengan gaya-gaya waterfall sebenarnya atau gaya-gaya rapid development sebenarnya gitu. Karena mereka ada kejelasan gitu, mereka ada kepastian gitu di sana. Ah. Entah di sisi dari banyak pihak lah gitu kan, karena memang udah gede, udah besar gitu ya tim-timnya. Jadi kayak ngerasa, kok lu berubah mulu tapi timeline lu nggak berubah kan pernah ada tuh kayak gitu-gitu kan, gitu. Iya, iya, betul, Apalagi betul, agile betul. agile agile sekarang kan juga banyak yang misconception sebenarnya gitu kan. Pokoknya gue bisa berubah tapi waktu gue nggak bisa berubah gitu ya kan Betul, 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 prinsipnya betul. gitu. Deadline-nya nggak boleh berubah tapi delivery-nya harus tetap gitu. Nah itu kadang-kadang memang yang apa namanya istilahnya punya konsep yang salah gitu. Kadang-kadang tim bisnis ngerasa kayak Mm-mm. oh bisa berubah nih, bisa berubah kapan aja, tapi tetap ya deadline-nya gitu. Iya, Tapi iya, kalau iya, I misalkan see. di yang pengalaman gitu ya di corporate memang mereka lebih suka dengan gaya waterfall atau rapid development biasanya gitu. Kenapa ya tadi karena ada kejelasan. Tapi dalam prosesnya pun juga banyak yang tidak
mengetahui sebenarnya waterfall itu apa sih gitu loh. Banyak yang Iya. sebenarnya kan kalau waterfall kan udah jelas ya. Kalau dari pos 1 ke pos 2 udah berubah gitu kan. Misalkan dari tahap analisis gitu kan, requirement analisis ke udah mulai ke mockup UI misalkan gitu, atau mungkin bahkan udah sampai development gitu. Itu kan harusnya nggak boleh berubah. Betul. Gitu Ya, kan. karena nggak ada iterasi kan. Iya, harusnya udah nggak boleh berubah gitu. Nah, kalau misalkan ada berubah, itu gimana? Itu kan nggak dibahas di sana gitu. Makanya benar-benar sesuai dengan dokumen yang ada di requirement analysis gitu, ya kan. Jadi ya udah kita akan kerjain sesuai dengan apa yang didefinisikan di depan gitu. Kita tidak akan pernah mengerjakan apa yang tidak didefinisikan gitu. Bahkan untuk kita pun improve, kadang-kadang kan engineer kan idealis ya. Gitu kita bisa nih kayak gini misalkan gitu, nggak tanpa harus kayak gini-gini. Tapi kalau misalkan memang requirement-nya seperti itu ya mau dibilang apa gitu. Makanya kadang-kadang engineer di beberapa startup tuh kan kayak ya cukup idealis gitu kan, sehingga menerima inputan kayak gitu tuh agak-agak sulit gitu untuk menerimanya. Karena dia pengen sesuatu yang beda gitu. Oh nggak kayak gini gitu. Sama aja kayak gini sih kayak ini Ade nih misalkan gitu, contoh nih. Ini nama disamarkan sebenarnya. Gitu kan kayak itu dia tidak disamarkan Pak, namanya Pak. Misalkan dia Suluh. ya misalkan misalkan dia disuruh bikin rumah gitu, dia kuli bangunan lah gitu, let's say gitu kan. Dia disuruh bikin nih, ya udah pokoknya kalau dia disuruh ngebata ya udah ngebata aja tanpa sebenarnya dia tahu oh ini mau dibikin masjid loh. Oh mungkin kalau tahu dia dibikin masjid pas lagi ngebata dia salawatan misalkan gitu kan, atau gimana atau mungkin sungguh-sungguh misalkan gitu kan. Ya karena dia tahu value-nya gitu. Terkadang kalau misalkan waterfall gitu kan ya udah kita terima orderan, kita bikin kue A ya udah kue A aja gitu. Kita bodo amat gitu. Kita tutup mata. Gitu sih. I see. Nah, tapi aku dapat pelajaran ya. Jadi gini. Kalian kalau flashback ke kuliah, selalu kan kalau beberapa dosen bilangnya kayak metodologi waterfall tuh sebenarnya udah ketinggalan zaman, udah bakal guna dan lain sebagainya. Padahal kalau menurut Kak Hedi di beberapa korporat juga emang masih style-nya masih metodologi waterfall gitu, nggak ada yang salah gitu. Bukan berarti kayak waterfall lebih jelek daripada agile tuh enggak, tapi memang tergantung sama company-nya mereka gitu kan. Depends sih makanya gitu, ketergantungan karena nggak ada pasti ada plus minus lah gitu kan. Coba mungkin kalau ditanya engineer sebenarnya dia pengennya jelas di awal gitu. Gak mau dia berubah gitu kan. Wah ini gue bikin kayak gini ya udah kayak gini aja gitu. Walaupun sebenarnya di dalam prosesnya ada yang bisa dirubah nih gitu. Dia maunya rubahnya versi dia aja gitu. Bisnis gak boleh berubah gitu. Tapi kan pada dasarnya memang IT atau teknologi memang harus idealnya align ya gitu with business visionnya kayak gimana. Gila sih, mantep Semuanya gila. Anak S2 ya. S2. Iya nih. Parah. Tapi FYI ya, Kak Hedi sama Kak Raffi tuh Techcom loh, tapi mereka kerjanya tuh bisa jadi kayak programmer dan lain sebagainya. Jadi kita kayak nggak bisa terbatas. Iya kan? Biasanya tuh anak-anak membatasi diri sendiri kayak aku SI. Iya, berarti aku nggak bisa jadi programmer, kesulitan. Anak IT lebih oke gitu. Padahal enggak. Malah si Raffi bisa UI UX kan si Raffi. Hedi malah jadi iOS developer. Tuh, gimana tuh? Coba tanyain tentang Techcomnya deh, kita lupa apa enggak? Kayaknya lupa. Iya. Tergantung pengembangan skill ya. Oke, back to the topic. Nah, terus kan kalian udah jelasin nih kayak bedanya startup sama corporate. Nah, pertanyaan aku untuk kayak kantor-kantor, aku nyebutnya kantor ya biar general ya. Kantor-kantor yang kayak udah disebut sebagai dekakorn, unicorn, itu startup atau corporate sih? Siapa yang jawab nih? Nggak tahu, terserah kalian. Gimana? Hedi itu. Biar aku tahu, juga belajar nih. Hedi lebih tahu. Udah gerak-gerak mulutnya. Ya sebenarnya balik ke perspektif gitu ya tadi. Mungkin dia kalau dari pribadi gitu kan, yang udah di kakor tadi misalkan gitu atau korn yang lainnya lah gitu. Nah, kalau dia memang masih di dalam industri yang memang dia masih bisa selalu disrupt, sebenarnya gue masih nganggap dia adalah sebagai startup gitu. Karena
Ya pasti kan di dalamnya yang Dekakorn itu kan mereka selalu improve, mereka selalu apa istilahnya kayak ekspansi gitu, entah dari sisi apa namanya ketersediaan di dalam suatu regionnya atau memang dari sisi produknya gitu kan. Karena kalau misalkan kayak di corporate kan lebih ke ya udah kalau memang lini bisnisnya bank, dia nggak mungkin jualan online atau jualan baju gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau misalkan di startup tuh kan benar-benar kayak yang iteratif banget gitu kan, yang memang apa ya istilahnya pokoknya market butuh apa kita akan hadir gitu. Makanya ada yang bilang kita aplikasi super gitu. Yes. Gitu kan. I see. Super app. Ya super Apa app. aja. Ya. Tapi emang sekarang kayak begitu ya. Akhir-akhirnya malah kayak saingan jadi super app semua nggak sih akhir-akhir ini? Iya, Gimana tuh? karena ya tadi gitu, karena mungkin ngerasanya kayak mungkin gue leading the market gitu kan, leading the market misalkan di travel misalkan, ya udahlah gue punya user base kok, terus kenapa kenapa gue nggak tawarin produk yang lain gitu kan, Benar. yang mungkin akan getting revenue di stream yang lain gitu. Jadi patokannya kayaknya user base sih kalau misalkan dia udah mulai getting higher gitu kan. Nah terus ya udah dia pasti akan bikin pulsa misalkan gitu. Let's say pasti awal dengan pulsa biasa dengan yang gampangnya tuh kayak gitu sih biasa. Yes. Gitu. Setuju. Gitu sih. Gitu. I see. Cuman tapi terkadang ya, maksudnya kalau misalkan kalau mau di corporate biasanya mereka nggak ngeganggu utamanya biasanya mereka atau biasanya gini kalau misalnya kok dia ngeliat nih e-commerce lagi ngetren gitu. Kalau misalkan dia fokusnya ke bank gitu kan, nah biasanya dia akan mecahin telur tuh gitu. Dia akan bikin entitas lain gitu kan, atau mungkin ngakuisisi gitu atau merger and acquisition misalkan gitu. Nah dia dibanding kayak gitu, dibanding harus ngeganggu yang utamanya ini gitu. I see. Jadi berinvestasi lah gitu ya nggak sih? Betul. Nah mantap. Aku kayak belajar banyak banget. Nah jadi tuh kan kalian sama-sama nih, jadi kayak semuanya aku nangkep satunya udah pernah nyobain startup, terus udah pernah nyobain corporate. Nah, Kak Raffi lebih suka corporate apa startup nih? Bentar, aku belum pernah nyobain corporate. Oh iya, startup terus. Kenapa pilih kantor startup terus, Kak? yang pertama kali kan juga masih hitungannya startup gak sih? Yang sekarang jadi corporate kali? Iya, tapi lu kan pernah jadi corporate. Iya sih. Yang sekarang maksudnya. Jadi setelah tidak di sana. Iya, setelah di sana maksudnya. Iya. Kenapa kemarin milihnya lebih ke startup? Kalau startup sih sebenarnya ya kalau sekarang sih masih nyaman untuk di startup ya. Karena ya balik lagi kayak culture sih lebih kayak gimana cara mereka kerja sih. Maksudnya ya mulai dari yang simple-simple dulu lah, kayak misalkan daily harian tuh gimana, kayak bajunya pakaiannya tuh gimana, kayak aku udah terbiasa dari awal casual aja, pakai kaos ke kantor gitu, celana jeans ya udah gitu kan, jadi lebih enak, lebih nyaman. Terus kalau misalkan kayak jam kerja juga lebih senang sih yang fleksibel, kayak misalkan ya udah yang penting 9 jam, start dari jam berapapun gitu. Karena juga kadang kalau aku sih orangnya yang kayak kerja pagi-pagi, dari pagi sampai siang tuh bisa kayak full gitu. Maksudnya bisa apa ya, klimaksnya tuh di situ gitu. Kadang ada orang juga yang malam juga baru aktif kan gitu. Nah, ya itu sebenarnya kan enaknya di situ gitu, culture-nya. Terus kalau cara kerjanya sih sebenarnya aku juga belum pernah ngerasain corporate sih. Jadi kalau misalkan ya kalau ngelihat corporate sih enaknya ya dengan kondisi yang lebih kita bisa sebut kayak aman gitu. Settle kondisi ya. amannya apa? Iya, settle ya. Apalagi best. dengan kondisi yang sekarang gitu, kayak ya kondisi sekarang kayak ya tahulah efek corona ini efeknya kemanapun gitu. Tapi balik lagi sebenarnya mau corporate mau startup sih tergantung orangnya gitu, nyamannya di mana gitu. Kalau misalkan aku sih
masih pilih untuk nyaman secara kerja dulu, karena emang kita ngelakuin ini ya 9 jam sehari gitu. Kalau nggak nyaman juga sayang juga gitu. Meskipun juga nggak semua startup juga ngasih kenyamanan yang sama ya gitu. Tapi ya kita bisa ngeliat lah, kayak misalkan di proses interview gimana, kita bisa nanya-nanya culture-nya mereka gimana gitu. Ya kalau sekarang sih masih pengen mainnya di startup dulu sih gitu. I see. Nah, Kak Hedi, setuju nggak tuh corporate harus pakai kemeja, terus harus kayak 9 to 5? Itu bener apa enggak sih, Kak? Coba Hedi tunjukkan pakaianmu sehari-hari sekarang. OOTD. Iya, jadi memang waktu kalau boleh cerita ya, memang pada saat itu memang apa ya, mau di corporate sebenarnya lebih banyak belajar terkait mereka punya organisasi kayak gimana sih, karena kan mungkin ya kalau misalkan di startup nggak akan belajar governance-nya gitu kan, tata kelolanya gimana sih gitu kan, yang benar-benar apa ya, nggak didapetin lah di startup gitu kan. Jadi kayak pengen banyak belajar hal-hal terkait ke sana gitu, governance-nya kayak gimana gitu kan, organisasi sebagai maturity levelnya kayak gimana. Nah itu tuh bahkan sampai ke data management kan mereka juga udah ada istilahnya apa ya, kalau misalkan kita di akademis gitu kan kayak banyak lah teori-teori gitu kan, banyak buku-buku yang memang kebanyakan corporate ngarahnya ke sana gitu. Kayak mungkin kalau di governance ada Cobit misalkan gitu, di arsitektur ada TOGAF. Nah mereka tuh rely on teori gitu kan, rely on textbook misalkan. Jadi pengen belajar ke hal yang sana sih, karena di satu sisi mungkin ada kebutuhan untuk ke sana juga gitu. Maksudnya sekarang lagi sekolah lagi dan memang ngarahnya juga ke sana. Jadi pas aja lah gitu. Nah tapi memang pilihan yang sulit, berat juga meninggalkan kenyamanan ya gitu. Ketika kita sudah biasa pakai kaos gitu kan, ketika kita sudah biasa pakai sendal mungkin gitu, atau lebih bebas lah, lebih fleksibel gitu. Cuman memang karena prinsip corporate itu adalah keadilan gitu. Jadi kalau semua pakai hal yang sama ya perlu pakai gitu, karena nantinya akan misalkan nih sebenarnya udah ada nih karena mungkin orang IT banyak yang nge-push soal itu gitu misalkan. Oh ternyata berubah nih misalkan gitu, apa maksudnya kayak pengen ngajuin gitu untuk pakai kaos aja misalkan gitu, engineer. Tapi itu akan menimbulkan kecemburuan sosial di divisi-divisi lain. Kok IT pakai kaos sih gitu kan kita yang paling berpengaruh gitu, atau apalah ya, itu muncul-muncullah silo-silo seperti itu gitu kan. Tidak boleh. Jadi ya kalau dibilang apa namanya, ya meninggalkan kenyamanan tadi lah gitu. Itu sih. Keluar dari zona nyaman ya, Teh. Iya. Tapi emang gue orangnya kayak gitu sih. Maksudnya yang memang kayak bosen aja gitu. Bosen terus nyari sesuatu yang lebih tidak nyaman gitu misalkan. Gimana sih rasanya gitu. Gimana sih rasanya gitu. Berat banget. Gitu. Jadi kayak nggak, karena kan gini maksudnya, kita juga kadang-kadang kita juga tidak boleh apa ya, kayak kita memandang sebelah mata soal corporate tapi kita belum pernah ada di dalamnya gitu. Mungkin lebih bagus point of view-nya ketika kita sudah di dalam gitu. Jadi mungkin kayak dulu kayak gini ternyata, kayak gini ternyata. Jadi kan lebih apa ya, kan asumsi membunuhmu kan gitu. Jadi kayak jadi kayak ya udah lebih tervalidate aja gitu. Kalau Kak Ade corporate rasa startup harus pakai kemeja juga nggak? Ya kalau kostum sih, kostum waktu ke kantor sih sebenarnya kasual. Custom Mobile Legends ya. Skin. Kasual. Kok malah ngomong Mobile Legends? Ya jadi lebih kasual kayak yang Raffi bilang, cuman emang ada di saat-saat tertentu kayak meeting sama bisnis atau user itu emang harus rapi gitu. Tapi kalau daily-nya sih bisa dikatain santai sih. Pernah juga pakai sendal, cuman di kantor ada sepatu. Udah nyiapin sepatu di locker udah ada kemeja.
udah ada ya pokoknya udah ada kayak ininya. Cuman kalau dari apa ya, culture-nya yang dibilang Vivi tadi itu emang secara shell-nya itu kayak dia itu emang belakangnya itu emang corporate ya, karena emang di bawah naungan grup kan si yang sekarang ini. Nah tapi secara per timnya itu udah lean banget, jadi emang kayak startup jadinya. Mereka masing-masing bisa ambil keputusan sih, karena emang per tim gitu, jadi per produk per tim, jadinya kayak ya mini startup gitu. Cuman emang di bawah haluan si bisnisnya emang harus ada yang megang ini produk mau kemana gitu. Wow. Aku jadi paham deh bedanya. Iya. Berarti kalau Kak Hedi, kalau corporate, misalnya mau ngambil keputusan, berarti harus kayak ke atasnya dulu dong. Nggak bisa kayak satu tim IT memutuskan gitu. Kan kalau kita startup biasanya ada PM. Ngobrol-ngobrol, biasanya decision yang ambil taking the decision-nya kan pasti PM-nya kan. Nah, kalau corporate gimana, Kak? Ya jelas ya, maksudnya birokrasinya juga pasti tergantung gitu kan perusahaannya masing-masing kayak gimana. Cuman memang pada dasarnya ya karena tadi entitasnya sudah banyak gitu ya, maksudnya divisi-divisinya. Karena kalau misalkan mempengaruhi, ya pastinya akan harus ada persetujuan dulu gitu. Jadi ya kalau dibilang panjang ya cukup lah gitu. Maksudnya kalau perbedaannya dengan startup yang lebih lean lah ya gitu kan. Kayak gitu. Tapi mungkin ada baiknya gitu, ada positifnya. Jadi ketika gitu mungkin apa tuh? Oh, divisi ini jadi dapat notifnya, dapat update-nya, sehingga mungkin aja gitu kan kadang-kadang kita permasalahan di bisnis misalkan gitu kita nggak tahu gitu, kita terus main ambil keputusan aja, padahal sebenarnya ada concern lain yang sebenarnya bisnis itu harus jangan gitu, nggak boleh kayak gitu kayak gitu sih. Jadi mungkin ya, tapi kalau misalkan dibilang lambat ya pasti cenderung lebih lambat. I see. Kayak tercerahkan gitu ya sekarang bedanya corporate apa, Kak? Aku mau disclaimer. Aku iya, open kenapa? ya kalau misalkan ada corporate yang mau ya. Asal offeringnya bagus. Pakai kemeja nggak apa-apa kok. Pakai kemeja nggak apa-apa. Kalau offeringnya bagus pakai kemeja. Iya. Mantap sih, Vi. Lu bisa ambil kesempatan dalam kesempitan ini. Mantap. Bayar ke Vivi lu. Bayar ke Vivi. Ini kan ditampilin dia. Nggak apa-apa. Demi untuk Karafi apa enggak ya? Iya. I see. Oke. Ya sih aku tapi jadi sebenarnya kayak yang dibilang si Hedi sama Raffi tadi sebenarnya tergantung dari core value-nya itu sendiri ya. Kalau misalkan corporate tapi core value-nya itu kayak mengarah ke gimana cara biar efektif kerjanya, itu bisa juga sebenarnya jadi corporate tapi tetap kayak tadi yang dibilang Adi Suluh ya, dibilang Adi Suluh. Tetap per timnya itu masih jalan secara startup kayak gitu. Jadi berpengaruh core values. Ya. Kayak contohnya Genius nggak sih? Genius kan sebenarnya BTPN kan. Kita BTPN ambil contoh-contoh nyatanya banget. biar adik-adik biar lebih paham gitu. Kadang karena jujur aku pun kurang ngerti gitu kayak corporate sama startup gitu. Bahkan jujur di otak aku biasanya dengernya tuh kayak corporate tuh pasti IT-nya nggak berkembang, skillnya nggak berkembang, pasti ntar kamu nggak banyak belajar ya Pak. Itulah pasti omong-omongan anak kuliah gitu. Kalau startup, iya kamu bisa belajar banyak banget, kamu bisa gali ini itu dan lain sebagainya gitu. Nah contoh nyatanya tuh apa deh case-nya nih untuk yang di Indonesia startup sama corporate yang sebenarnya corporate yang berbasis IT tuh juga bisa maju di Indonesia tuh apa? Kalian tahu nggak salah satu contohnya di Indonesia tuh apa? Corporate ya. Itu si Pegadaian BUMN kan corporate banget ya. Itu ternyata mereka punya transformation digital lead-nya. Sekarang udah kalau lihat di Play Store itu udah Pegadaian tuh udah Ghost IT coy, udah digital. Itu mungkin bisa dijadiin contoh karena sekelas BUMN kayak Pegadaian pun se-corporate-corporate-nya Pegadaian, kalau mereka digital transformation, mungkin bisa juga nerapin kayak startup way atau yang kayak dibilang Raffi tadi. Apalagi ya contohnya ya?
Sebenarnya Apalagi? banyak sih, banyak Hmm. corporate yang udah punya tim untuk digitalisasinya sendiri gitu. Banyak sih kayak anak perusahaannya. Kayak salah satu grupnya Astra itu kayak United Tractor itu dia juga Oh ya. punya kayak tim untuk Hmm. digitalisasinya sendiri gitu. Banyak dia kayak Hmm. bikin untuk ya platform-platform terutama untuk ngedukung ininya sih kayak bisnisnya mereka gitu. Terus ya kalau misalkan ngelihat sih sebenarnya banyak sih kayak model Telkom itu dia juga punya sebenarnya kurang tahu ya grup apa anak perusahaan ya hitungannya kayak Codex gitu. Telkom punya Codex terus Astra pun juga yang paling lama ya kita tahu ya Astra Grafia gitu. Terus yang sekarang muncul lagi Astra Digital. Nah, Ah, ya itu sih kalau misalkan lihat sih sebenarnya banyak sih corporate yang udah mulai masuk ke ya itu tadi balik lagi digitalisasi gitu. Jadi entah mereka bikin tim di dalam perusahaannya atau modelnya kayak bikin satu perusahaan lagi gitu untuk digitalisasi itu apalagi ya biasanya uh, menaungi project-project. Jadi kayak satu perusahaan itu menaungi project-project dari anak-anak perusahaan lainnya gitu, satu grup lainnya gitu. Biasanya sih banyak sih yang udah kayak gitu gitu. I see. Kak Hedi, bener nggak? Jadinya kalau yang kau tanggap tuh corporate tuh tergantung sama peluang bisnis depan mata kayak gitu. Kalau Iya. mereka bisa raih, ya kenapa enggak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi memang tujuannya kan kita menyampaikan ini untuk mungkin teman-teman yang masih bingung Mm-mm. apa namanya mau kerja di corporate atau di startup gitu kan. Nah, Mm-mm. sebenarnya ya untuk apalagi di masa yang setelah sih beriringan dengan pandemi ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya lebih ke nggak usah khawatir sih karena pada dasarnya semua akan shifting ke sana gitu. Semua akan melakukan digital transformation gitu kan. Semuanya lah, apapun itu kayak ya Mm-mm. tadi misalnya contoh-contohnya beberapa kayak BUMN gitu. Bahkan mungkin nggak akan ngira kalau Antam itu jualan online juga gitu. Antam tahu kan Yes. apa namanya Aneka Tambang salah Emas. satunya Iya. goldnya gitu kan emasnya. Ya dia juga punya e-commerce sendiri gitu. Atau mungkin buat tabungannya itu kan jarang maksudnya Iya. ya mencoba untuk disrupt juga gitu. Mencoba Mm-mm. ketika memang pemainnya sudah banyak gitu kan, ya dia mau dong nyemplung gitu kan. Ya kayak Yes. teori Darwin aja, kalau misalkan nggak mau berkembang kan dia akan mati gitu kan. Jadi Mm-mm. apa namanya? Sebenarnya lebih ke nggak usah khawatir karena pada dasarnya semua akan shifting ke sana gitu. Semua akan melakukan digital transformation gitu. Nah, jadi Mm-mm. di situ justru peluang buat anak-anak IT. Jadi kayak mau dimanapun gue kerja pasti akan selalu butuh orang IT Ya. gitu. Pasti akan Betul. apa namanya arahnya juga ke sana. Justru banyak tantangan ketika melakukan transformasi di bisnis yang konvensional ke digital gitu. Itu sebenarnya rada-rada apa ya bisa dibilang tricky lah gitu. Karena kan sebenarnya konsep digital transformation itu benar-benar dia cutting bisnis prosesnya dia untuk bisa entah Mm-mm. apa namanya nge-reduce cost misalkan gitu Mm-mm. terus Mm-mm. Mm-mm. untuk nge-increase revenue dia gitu kan. Nah itu Mm-mm. yang rada-rada tricky sebenarnya. Kalau misalkan cuma istilahnya dulu ngerjainnya di kertas terus dipindahin ke mobile itu kayaknya apa ya bukan itu sebenarnya gitu value dari si digital transformation tadi gitu. Walaupun sebenarnya lebih mudah orang make ini di aplikasi, tapi kan belum tentu Yeah. apa sesuai gitu dengan value-nya si digital transformation tadi gitu. Itu kayak menampar aku banget sih. Jadi kayak kalau lomba-lomba dulu, kalau kuliah masih inget gak sih? Pasti kayak Apa? anak-anak tuh pasti idenya tuh dari yang konvensional ke Oh ya. digital gitu. Dengan Apapun dijadiin ya. betul. Jadi kayak nggak, pokoknya ini dia lebih mudah gitu. Pokoknya ini lebih praktis, Ya. semua orang pakai gitu. Hmm. Orang-orang pakainya sekarang mobile nih. Jadi kita harus mengembangkan yang dulunya tradisional ke mobile nih biar mencakup banyak orang dan sebagainya. Ya. Bukan soal itu kan, jadi kayak memang lebih ke kayak gimana sih kita bisa nonjolin unique value-nya, ya nggak sih, kalau yang aku tangkap ya. Mm-mm. I see, keren banget. Nah, ngomongin soal
Culture. Kalau ngomongin soal culture perusahaan itu biasanya berhubungan sama work life balance. Startup sama corporate, kalian apakah merasakan work life balance? Siapa nih? Ade dulu lah biasanya. Ade. Kak Ade, gimana Kak? Sesuai abjad aja, sesuai abjad. Gimana work life balance-nya jalannya nih Kak? Kalau biasanya kalau kita lihat di sosial media gitu, work life balance kan katanya bullshit ya. Susah nerapinnya. Tapi kalau gimana ya? Soalnya kalau kembali lagi ke orangnya ya. Kalau misal nih kayak kan biasanya ngerjain terus backlognya banyak, bener backlog. Terus kalau kita bisa bagi waktu atau apa, itu sebenarnya bisa dikatakan work life balance selama, kalau menurut aku ya, work life balance itu selama kita seneng, itu udah balance sih, sesimpel itu. Selama kita tidak merasa tertekan, selama kehidupan pribadi kita tidak tergeser oleh pekerjaan yang harusnya biasanya ada batasannya kan. Kita kan biasanya kalau kerja di kantor gitu, misal itu kan jam 9 to 5 gitu ya. Setelah itu seharusnya udah kembali ke fun time kita lah, secara personal. Nah, itu kalau itu tidak direcokin nih sebenarnya itu, kalau aku sih itu udah work life balance sih. Karena di situ kita bisa ngisi banyak hal luang yang mengembalikan mood ya. Contohnya apa tuh? Ya lihat apa ya, Netflix. Ayo, terus lihat apa? Lihat Netflix. Kak Rafi mukanya nyebelin banget. Banyak. Kalau Vivi kan seneng lihat drakor kan, kayak gitu. Oh iya. Nah, itu bisa mengembalikan mood kayak gitu. Kalau Rafi kan biasanya Anif ya, lu mancing kita ya biasanya. Mancing apa? Mancing mani ya. Yo, kita lihat kayak gitu. Wah, ini pasti diedit nih part ini. Enggak apa-apa. Ya kayak kalau gitu. Kak Raffi gimana? Jadi gimana tuh? Kak Raffi gimana? Kalau startup work life balance nggak? Kan caranya fleksibel tuh. Emang se-fleksibel itu ya? Sebenarnya sih nggak juga sih. Sebenarnya nggak se-fleksibel itu juga gitu. Soalnya kan juga balik lagi tadi, misalkan aku punya kebiasaan untuk kerja dari dari pagi, misalkan orang-orang bisa start jam 9, jam 10, aku jam 8 udah bisa start gitu. Yes. Tapi biasanya juga tiba-tiba hari itu ada meeting jam 5 yang ya harapannya sih sebenarnya kalau itu kan bisa jam 8 pulang jam 5 gitu ya. Jam 5 nih baru meeting gitu ya. Udah mau nggak mau harus ikutan gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi sama omongannya Edi, sebenarnya tergantung orangnya sih gitu. Balik lagi tergantung orangnya gimana gitu. Sebenarnya kalau misalkan secara hitung-hitungan ya, kalau misalkan 9 jam per hari ya sebenarnya setelah itu juga ya bisa disebut juga work life balance lah gitu. Tapi balik lagi gitu, kayak misalkan ternyata juga selain kerjaan di kantor ada kerjaan lain ya, kita baru bisa ngerjain setelah kerjaan kantor kan gitu. Nah itu jadi hilang juga tuh work life balance-nya gitu. Jadi kayak karena, ya sebenarnya balik lagi sih. Bener. Karena balik lagi tujuan. Sebelumnya pernah ngerasain work life balance. Kita pernah ngerasain yang nggak work life balance ya. Maksudnya kita pernah ngerasain yang wah gila-gilaan nih sampai malam, sampai apa gitu. Jadi kita bisa bilang wah ini nih work life balance karena emang nggak tertekan. Nah, karena sebelumnya pernah ngerasain gimana nggak work balance sekali kayak gitu. Emang kerjanya benar-benar kayak lebih dari 9 jam gitu ya? Dulu pernah. Berapa jam tuh biasanya? Misalnya dari jam berapa tuh? 25 jam ada terakhir tuh. Iya, 25. Kelewatan sejam sehari. Ya biasanya sih kalau misalkan harus ngunduh sama kalender deh. Iya. Kalau engineer tuh biasanya yang ininya waktu deploy sih ya, biasanya waktu produk naik ke production tuh mau deploy, nah itu siap-siap deh tuh udah hilang work life balance-nya, apalagi kalau mau deploy muncul bug udah. Iya, aku tahu. Tapi kalau deploy ya meskipun kayak gitu ya, biasanya besoknya libur coy.
Enggak, di Nah, kantorku balik enggak. lagi kan, sebenarnya Iya, balik lagi iya, tergantung kantornya gitu. iya, 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 iya. iya. Sama tergantung kalau misalkan dia udah hidupnya kerja kan nggak Chill. peduli dia mau ada libur Iya, mau apa. Iya, Kayak iya, ini iya. nih yang di atas saya, kayak yang di atas saya nih. Iya, Iya. ya, di atasnya Raffi ya. Berarti di kanan gua, di atasnya. Oh ya. Iya, iya, iya. Apaan sih? Beda coy. Sekarang Bedain. menurut Hedi Beda-beda nih. cuy. Iya, beda. Oh, beda Iya ya? beda-beda. Iya beda-beda. Hedi. Tapi enggak. Nah, Tapi gitu. tapi bener ya. Kan kalau startup emang iya sih. Aku akuin emang kadang tuh 9 jam tuh kadang bullshit karena kita kerja pasti lebih dari itulah gitu. Nah kalau Kak Hedi beneran nggak kalau corporate tuh pasti tepat waktu kayak masuknya jam 9, pulangnya jam 5, selesai gitu, bener nggak? Ya memang kebanyakan kayak gitu ya, karena memang kan tadi kan sesuai dengan tupoksinya lah gitu. Ketika dia digaji untuk 9 jam dan ada request terkait lebih dari 9 jam gitu kan, itu biasanya ada pertanyaan kok atau enggak dilempar besok biasanya. Dan itu udah biasa sih gitu loh, orang-orang kayak oh ya ini udah mau pulang nih, besok aja ya. Oh ya udah besok aja gitu. Nah itu Tapi mereka pada ngerti kan, Het ya? Udah ngerti iya, ya? iya, karena kebanyakan udah pada ngerti gitu. Udah paham. Tapi kalau misalkan kayak ya mungkin generasi kita tuh rada-rada apa ya istilahnya, kalau diminta request kayak gitu tetap mengiyakan gitu. Oh iya mas, nanti saya coba deh mas gitu kan. Saya coba dulu atau gimana gitu. Jadi karena mungkin karena udah biasa gitu orang-orang gitu. Tapi ya terkait tadi pertanyaannya work life balance gitu ya. Ini sebenarnya apa ya? Susah jawabnya. Karena ya Apalagi workaholic ya. Maksudnya gini, ya di satu sisi emang ya workaholic gitu kan. Ya oke lah gitu, bisa dibilang kayak gitu. Cuman maksudnya work life balance itu sebenarnya apa ya? Kayak kayak grafik gitu. Gimana tuh? Kayak grafik, kadang-kadang lu bisa di atas, kadang-kadang lu bisa di bawah, kadang-kadang lu bisa di tengah gitu. Kadang-kadang memang lagi di peaknya gitu, kadang-kadang lagi di bawahnya, atau kadang-kadang lagi di tengah lebih stabil gitu. Karena ya di dunia ini kan everything is so balance kan, yin dan yang gitu kan. Gila, filosofi ya, kan? banget. Jadi enggak, maksudnya S2, kayak S2. kadang-kadang susah mendefinisikan gue tuh sekarang lagi work life balance gak ya? Atau mungkin gimana-gimananya gitu, karena bisa jadi mungkin kita lagi ada ini kan sebenarnya work life balance tuh time based gitu kan, time box banget kan, kita kapan sih kita mengkotakannya itu gitu. Jadi kalau misalkan kita ngerasa mungkin waktu itu kita ngerasa ada di peak gitu, ada di puncak, tapi kadang-kadang kita slow banget nih gitu kan, bisa ngapa-ngapain lah, lebih banyak bisa istirahatnya misalkan, kita tuh mungkin lagi stabil. Jadi sebenarnya kalau dari sisi gue ngelihatnya adalah work life balance tuh nggak tahu ya itu definisi dari siapa, cuman maksudnya ngelihat karena semuanya pasti adalah seimbang gitu kan, kayaknya pasti selalu work life balance gitu, walaupun kondisinya kayak sekarang nih kerja gitu, terus habis itu lanjut lagi kuliah gitu kan, sekolah lagi, belajar lagi gitu kan, belum nanti misalkan kalau misalkan ada yang udah berkeluarga kayak gitu kan, ada anak istri di rumah, itu sebenarnya kayak kalau dibilang ya maksudnya itu hampir 9 tambah 3 SKS ya 10,5 jam lah, 11 jam sehari ya kan. Kalau mungkin orang bilangnya ini gila gitu, orang gila gitu kan, tapi kan sebenarnya karena balik lagi gitu ya, kalau misalnya kita enjoy the game misalnya gitu kan, kalau memang kita karena kan kita tahu tujuan ya, ketika kita ngambil pilihan atau ngambil kesempatan kan kita juga tahu tujuan gitu, nggak mungkin kita ya udah ambil aja gitu atau gimana tanpa suatu tujuan. Nah itu mungkin karena enjoy aja sih sebenarnya gitu. Siapapun yang lihat boleh tepuk tangan buat Hedi. Keren. Iya, Kak Hedi tuh panutan banget, masih kerja terus udah jadi lead, iya kan ya, terus masih kuliah lagi. Nah, mau nanya sih Kak kan ngambil kuliah, emang kalau selama di kerjaan kurang ya kayak dapat ilmunya atau kenapa sih? Waduh. Kenapa
memilih untuk kuliah. Kita tarik aja nih, kayak apakah ketika kita kerja di startup atau di corporate, kita dapat ilmu yang banyak nggak sih? Atau kayak gimana sih? Ini kayaknya beda tema sih ya. Oh, beda tema ya. tapi Bisa nggak jadi apa-apa, satu maksudnya tema ya. saya mencoba menjawab aja sih. Lebih ke ini sih, maksudnya karena ada apa ya istilahnya. Terkadang kan kita terlalu fokus sama pekerjaan, ya udah kita akan muter-muter aja di situ gitu. Kayak Betul. Ya balik lagi ya ini ke pribadinya gitu kan. Gue mau jadi apa sih di dunia ini gitu. Gue mau ngasih apa sih untuk bangsa ini misalkan gitu kan. Jadi kayak balik lagi ke tujuannya. Jadi kalau misalkan kuliah itu mungkin salah satu step lah gitu. Step gua untuk bisa mencapai tujuan itu aja sih sebenarnya kan, karena sebenarnya dibilang wajib nggak wajib, justru balik lagi ke orangnya gitu. Kalau misalkan orangnya butuh misalkan gitu, kadang-kadang kan apalagi di kuliah ya kita akan balik lagi ke namanya research gitu kan. Bener-bener textbooknya gimana sih gitu. Kadang-kala kan kita istilahnya ya kalau apalagi di yang sekarang gitu kan. Mungkin dulu ada namanya kelas diagram gitu-gitu kan. Apakah sekarang kita pakai gitu kan? Maksudnya in reality-nya kan juga enggak. Tapi kan secara istilahnya apa ya, textbook-nya kan memang mengajarkan seperti itu idealnya. Tapi karena memang sudah berubah ya semuanya juga jadi berubah. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi balik lagi kalau tanya emang nggak cukup ya? Tergantung orangnya lagi gitu. Kalau misalkan diri dia ngerasa gelasnya selalu penuh gitu, dia nggak akan pernah mau belajar hal lain gitu kan. Gitu. Kalau gua kan aus mulu gitu kan. Bocor gitu. Gelasnya, bocor mah itu namanya. Gitu kan. Jadi ya, maksudnya ngerasa aus gitu, ngerasa kayak ya mungkin gua mau mencoba jadi generalis gitu. Jadi kayak apa namanya? Ya mungkin itu langkah yang cukup tepat lah untuk diambil. Nah, kalau boleh aku klarifikasi kenapa aku nanya kayak Kak Hedi, kenapa kuliah dan sebagainya tuh karena ya tadi yang aku bilang kayak anak kuliah tuh selalu berpikir kalau misalnya di corporate tuh kita galinya dikit gitu. Jadi makanya apakah karena itu terus Kak Hedi kuliah lagi atau enggak? Ternyata kan enggak. Ternyata karena bergantung sama yang kita capai gitu loh. Nah, kalau Kak Ade sama Kak Raffi sendiri kan kalau kenapa nggak sekolah lagi? Enggak, bukan. Tanya sama aja nanya ke diri sendiri. Malu-maluin nih, dilihat banyak orang duit. Enggak, kita sekolah lagi, kita satu angkatan. Apa ya? Enggak gitu juga. Kita bikin rayon lagi. Iya, boleh. Oh iya. Kalian tuh sebenarnya kalau udah habis kerja atau weekend kayak gini masih belajar nggak sih? Masih sih. Siapa nih? Kalian berdua? Masih. Oh, kita berdua deh. Kalau aku sih iya sih, tapi nggak yang terlalu ini sih. Biasanya explore untuk hal-hal lain sih kalau misalkan kayak desain gitu misalkan ya aku explore mungkin desain ya biasanya segitu sih yang nggak yang terlalu ini ya, misalkan kalau orang ada yang sukanya baca buku, kalau aku kurang terlalu suka baca buku gitu. Ya lebih seringnya ya baca-baca artikel-artikel atau nonton-nonton atau nyari-nyari video tutorial yang misalkan kayak tutorial desain, misalkan kayak bikin logo, bikin video gitu ya, gitu-gitu sih. Kalau Kade gimana? Belajar memancing? Iya. Memancing keributan ya. Gimana? Ya kalau lebih ke ini sih, belajar yang kita kan kalau jadi engineer kan kayak nggak selamanya gitu ya. Kayak ada kayak maksimal umurnya atau kayak gimana. Lebih ke invest ke hal lain yang bisa dilakuin setelah nggak di kantor kayak gitu sih. Kayak misal udah ada umur tua gitu kan, tetap bisa. Nah, itu salah satunya. Tapi nggak kayak gitu, Pak. Oke, susah itu. Ya. Kayak yang lebih belajar ke apa ya, ke keuangan kayak gitu sih, investasi kayak gitu. Yang nggak ada hubungannya sama yang dikerjain sekarang. Itu juga bisa jadi apa ya?
refreshing setelah di kantor kayak I gitu. see. Oke, Keren kenapa? combo skillnya Mobile Legend dikeren adik belajarnya. Enggak Pak? Kan bisa dijual saya udah- asetnya, iya nggak sih? Iya benar-benar. Kayak Iya, sekarang nih misal lagi belajar misal CEO kayak gitu, CEO Search Engine Optimization, terus buat blog kan, kalau kayak blog itu nggak perlu hal yang spesifik kan, maksudnya kita bisa invest di situ, ya itu bisa dibahas hal lain lah, kayak misal kayak kita nyewa penulis, terus jadi apa kayak gitu, jadi itu bisa jadi investasi juga gitu. I see, oke. Kak Hedi tadi mau ngomong? Enggak sih, maksudnya pada dasarnya memang kalau kita belajar ya pasti kan mungkin kayak Raffi lah, misalkan desain tapi desainnya sekarang pakai tangan kiri, itu kan juga belajar gitu kan. Maksudnya Betul. nuang gelas ke pakai Iya. kaki misalkan gitu kan, juga itu Iya. bagian dari. Maksudnya kadang-kala kita nggak tahu kalau sebenarnya itu kita belajar juga gitu. Gitu. Tapi Setuju. lebih banyak sih sekarang sih ya lagi nyari proyekan sih, maksudnya lagi ngerjainnya kalau weekend malah diisinya mau proyekan ketimbang belajar. Tapi Oh, ya sambil belajar juga sih sebenarnya proyekannya. betul. Nah, ini nih, jadi mau mencerahkan otak teman-teman semua. Jadi kalau teman-temannya katanya bilang kalau startup tuh lebih banyak belajar gitu. Nah, sedangkan yang kerja di startup sekarang aja masih nge-explore hal-hal lain, lo masih belajar hal lain, lo begitu juga yang ada di corporate. Jadi tuh sama-sama belajar aja, tergantung pribadinya masing-masing, ya nggak sih? Nah, terus terakhir nih mungkin kayak tips untuk teman-teman semua yang mungkin kayak bingung mau milih startup atau mau milih corporate tuh apaan? Atau ada pesan-pesan lain kah gitu dari siapa dulu nih? Dari Abjad ya, Kak Raffi. Dari Amjad ke Raffi. Descending nih ya. Iya. Oke. Sending. Kalau dari aku sih sebenarnya pilih startup atau corporate ya itu balik lagi sih apa yang dicari gitu. Maksudnya ya kayak tadi misalkan kalau dari pandangan aku gitu ya, kayak misalkan startup ya lebih banyak kayak misalkan culture cara kerjanya secara non teknisnya ya gitu, kayak misalkan tadi pakai baju casual, terus jam kerja juga bisa lebih fleksibel, terus kayak misalkan hubungan antara orangnya nih bahkan bisa manggil CEO dengan Mas gitu, nggak harus Pak gitu. Ya itu sebenarnya tergantung juga, tapi balik lagi perusahaannya seperti apa. Kalau misalkan startup besar juga ya nggak bisa juga gitu. Kalau misalkan startup-startupnya masih kecil ya bisa ngelakuin hal-hal itu gitu. Terus ya kalau misalkan bagi corporate ya sebenarnya banyak plus, ya semuanya ada plus minusnya, tapi tergantung kitanya lagi, balik lagi gitu. Ya kalau misalkan mau pilih corporate ya tadi misalkan kayak ya kayak misalkan secara culture-nya ya lebih rapi lah gitu. Terus kalau misalkan cara kerjanya juga tadi gitu, kayak misalkan metodologinya gitu, cara kerjanya software development prosesnya ya gimana, mereka pakainya waterfall, kalau misalkan startup masih banyak yang pakai agile. Cuma ya benar sih, ya balik lagi ke kitanya sendiri gitu, maunya seperti apa gitu. Yes. Semuanya I see. baik sih, ada plusnya, minusnya tergantung kita. Baiklah. Jadi kalau misalnya positive thinking, positif aja semuanya gitu ya. Iya, sebenarnya positif semuanya sih. Oh ya, tapi balik lagi. Balik lagi. Dengan kondisi yang sekarang, ada baiknya sih lihat bisnisnya sih sebenarnya. Bukan lagi lihat corporate-nya atau lihat lagi startup-nya gitu, tapi lihat lagi bisnisnya. Kayak misalkan ya lihat aja sekarang yang kena efek apa, mungkin F&B mungkin kena efek, mungkin kayak fintech juga kena efek, atau bahkan yang banyak yang gara-gara efek sekarang lebih tinggi transaksinya dan lain-lain gitu ya. Balik lagi, paling enak sih sebenarnya, enaknya lihat bisnisnya dulu apa gitu, baru lihat kayak perusahaannya gimana gitu, sama ya paling gitu sih kalau aku sih sekarang mandangnya ya gitu ya. Iya. Thank you Kak Raffi. Terus Kak Ade.
Apa nih tips and triknya nih? Update-nya gimana coba? Random aja. Update dari ya. Kalau dari aku ya, Pak, misal lulus nih, terus mau nyari kerja antara startup atau corporate, itu kalau nggak ada preferensi tertentu ya, misal dari orang tua kamu harus di sini apa? Kalau menurut aku sih langsung selama ada kesempatan yang bisa diambil langsung aja ya, karena daripada apa ya, misal nih nggak ada preferensi tertentu tapi kayak idealis gitu, wah, pokoknya maunya startup, padahal ada tawaran yang menarik dari corporate. Nah, terus nunggu ada invitation kan wasting time banget ya. Mending langsung diambil, karena kan kalau nanti dimanapun nyemplung ya pasti ada journey kayak mau selanjutnya mau di mana gitu kan. Nah, itu jadi kalau dari aku sih nggak usah pilih-pilih lah. Kalau nggak ada preferensi tertentu nggak usah pilih-pilih, langsung masuk, udah jalanin, mantap. Fresh grad apalagi ya. Ya, fresh grad. Setuju. Terus bener yang dibilang Raffi, kalau dari masa kayak yang sekarang nih, pandemik kayak sekarang nih, bisa dilihat apa nih bisnisnya yang sustain kelihatan ke depannya. Itu kita harus lihat juga kalau memang pengen aman gitu ya. Oke, lanjut. Makasih Kak Ade. Kak Hedi, kayak gimana Bapak? Apa nih tips and trick untuk teman-teman adik-adik semuanya? Tips and trick ya. Sebenarnya apa yang tadi udah diomongin sama Raffi dan Ade juga sebenarnya udah cukup mewakili lah. Sebenarnya balik lagi ke apa ya? Kadang-kadang kan kita juga ada apa ya? Kalau saya sebutnya kayak pull and push factornya lah. Nah, kalau misalkan push factornya kan terkadang dari sisi kitanya gitu. Kita idealis kan gitu. Oh, kita pengennya di Dekakorn misalkan. Oh, karena kita ngerasa diri kita sanggup gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu gitu. Jadi silakan dicoba aja gitu. Tapi balik lagi memang opportunity gitu kan, apalagi kita orang IT. Jadi aku sih sebenarnya lebih ke don't worry aja sih sebenarnya. Jangan khawatir. Itu udah banyak banget peluang gitu. Walaupun sebenarnya di banyak peluang pasti banyak juga kompetitor gitu. Maksudnya orang-orang yang mencoba untuk berada di posisi itu juga semakin banyak gitu. Jadi kita balik lagi ke idealisasi kita dan juga pull factornya dari sisi opportunity-nya gitu. Tapi di samping itu juga jangan melupakan kita yang memang punya skill-nya gitu. Kita juga perlu mengembangkan kembali, karena tadi kan orang IT makin banyak gitu. Mungkin sekarang mungkin ya kalau kita nanti berkeluarga, bukan mungkin sih, kita berkeluarga nanti gitu kan, pasti kita akan mengarahkan yang lebih yang kita tahu gitu kondisinya sekarang gitu kan. Mungkin kalau dulu orang-orang dulu kayak dokter misalkan kan, kamu jadi dokter aja, kamu pasti lebih gimana. Cuman kan ya melihat sendiri gitu kan kondisinya, semua sekarang udah serba digital gitu kan. Apalagi dokter pun juga dibuat digital gitu kan istilahnya gitu kan, bahasa kasarnya. Jadi sekarang mungkin eranya kita sekarang cukup berkuasa gitu. Jadi sebenarnya lebih ke jangan khawatir aja sih gitu. Jadi dan selalu terbar jaring aja gitu, terbar jaring. Setuju. Gitu. Gila, ini kayak aku bener-bener kayak kuliah sama 3 kakak tingkat yang bener-bener kasih insight yang banyak banget buat kita semua. Jadi sebenarnya tuh corporate mau startup tuh sebenarnya tergantung sama diri kalian sendiri. Kayak gimana kalian mengembangkan diri kalian, kayak gimana kalian bisa mencari jalan kalian masing-masing, kayak gimana kalian bisa nyari relasi, how the way you prepare yourself to achieve the position that you want gitu kan. Nah, thank you semuanya, ini udah sejam. Makasih buat waktunya Kak Hedi, Kak Ade, Kak Raffi. Mereka bertiga sibuk tapi mau ngeluangin untuk kita. Semoga apa yang mereka sampaikan bisa berguna banget buat kita ngambil keputusan dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu podcast kita. Kalau misalnya kalian ada misalnya request topik dan sebagainya sama mereka bertiga lagi, bisa nih tulis di komen bawah ini. Udah, sampai jumpa semuanya. Dadah Kak Hedi, Kak Ade, Kak Raffi. Makasih. Thank you semuanya ya. Thank you semua. Udah kelar nih. Ini nggak ada yel-yelnya gitu, yel-yel.